kita. Seandainya setiap kemaksiatan yang kita lakukan dengan spontan langsung Allah kasih azab waktu itu juga, tidak ada satupun di antara kita yang duduk di sini mampu hidup di permukaan bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, andai kata orang-orang pelaku maksiat itu tahu bagaimana kenikmatan iman di dada-dada kami, merasa diri terhindar dari dosa, merasa diri dekat terhadap surga dan rindu bertemu dengan Allah, maka mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu, karena sungguh mereka tidak akan mampu mendapatkan hal tersebut. Kemudian daripada itu, marilah kita bersolawat ke baginda Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan kita dalam kehidupan ini, yang merupakan qudwah kita dalam hidup ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan meniti akhlakul karimah beliau, dengan bersolawat kepada beliau dan kita implementasikan dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan syafaat kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, khatib mengajak kepada kita bersama, terkhusus bagi diri khatib sendiri, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagian Allah memanggil ya ayyuhan nas, sebagiannya lagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya panggilan ya ayyuhalladzina amanu lebih istimewa ketimbang ya ayyuhan nas. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk kepada orang-orang yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sering kita mendengar kalimat takwa, sering kita membaca kalimat takwa, tapi satu pertanyaannya, adakah hati yang mau berubah? Adakah telinga yang mau mendengar? Adakah makna takwa itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wala tamutunna illa antum muslimun, dan janganlah pernah sekali-kali engkau mati kecuali dalam satu kondisi. Kondisi apa? Kondisi muslim, kata Allah. Muslim di sini bukan muslim abal-abal, bukan muslim yang hanya di KTP, tetapi muslim yang betul-betul mengamalkan Islam secara keseluruhan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita melihat orang-orang di dalam kehidupan kita yang hidup tanpa peraturan, makan seenaknya, tanpa memperhatikan apa yang dia makan, apakah dalam bentuk yang halal ataupun yang haram? Pernahkah kita melihat orang yang berpakaian seenaknya, tanpa memikirkan
bahwasanya di sana ada aturan Allah untuk menutup aurat. Pernahkah kita melihat ada orang yang berbicara seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain? Kalau ada orang seperti ini, yang penting bagi dia bahagia, yang penting bagi dia hidupnya senang. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ulaika kal'an'am bal hum adall. Orang-orang seperti ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih parah daripada sapi. Ulaika humul ghafilun. Mereka merupakan orang-orang yang merugi di dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita sebagai seorang mukmin bukan seperti itu. Hidup kita mulia, hidup kita berwibawa. Kenapa? Karena dalam aturan hidup kita ini ada aturan. Allah atur kita dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hidup kita mulia bagi yang patuh kepada agama. Bagaimana tidak? Selama 1 bulan penuh kita istiqomah mematuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sami'na wa ta'na akan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari waktu imsak sampai ditentukannya waktu berbuka, kita dengan istiqomah untuk menahan lapar dan haus. Dan pada hari ini Allah wajibkan kita untuk makan. Bahkan diharamkan bagi seorang mukmin untuk berpuasa pada hari ini. Kenapa seperti itu? Karena memang sudah aturannya seperti itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan tugas kita sebagai seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ayahsabul insan ayyudraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, apakah manusia itu berpikir, menganggap bahwasanya mereka dibiarkan hidup tanpa aturan? Silahkan kita memakan sesuatu yang haram, Allah tidak butuh kepada kita. Coba mereka berpikir, kata Allah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka tercipta dari air mani yang hina yang terpancarkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kata Allah. Lalu aku sempurnakan menjadi segumpal darah, lalu aku sempurnakan menjadi segumpal daging, lalu terbentuklah makhluk hidup seperti kita. Seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita sudah berpikir tujuan Allah menciptakan kita. Apakah Allah menciptakan kita untuk bekerja lalu mati? Apakah Allah menciptakan kita untuk tertawa lalu mati? Buka Al-Quran itu, belajar. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah. Dan sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah, melainkan untuk bertakwa kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepatnya 1 Syawal, di seluruh pelosok negeri orang dengan gegap gempita mengumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa takbir itu diperintahkan, dikumandangkan pada 1 Syawal? Kenapa kita tidak bertakbir di awal Ramadan? Kenapa kita tidak bertakbir di 15 Ramadan? Kenapa kita tidak bertakbir di 28 Ramadan? Ya,
Karena memang seperti itulah aturannya. Karena memang SOP-nya dari Allah dan Rasulnya sudah seperti itu aturannya. Tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai khalifah, taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kata Allah, kembali kepada aturanku, kembali kepada perintah, kata Allah. Jangan ngeyel dalam hidup ini. Sungguh kita tidak akan sanggup nanti menghadapi azabnya Allah. Di samping Ar-Rahmanir Rahim Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah, ingat satu, Allah sangat-sangat pedih. Lebih pedih dari perkataan, lebih pedih dari kita tersengat api. Ingat, azab Allah amatlah pedih. Akhibatibillah, Ramadan yang lalu memberikan kita banyak pelajaran-pelajaran indah. Di bulan Ramadan kita dididik untuk memperhatikan apa-apa saja yang masuk ke dalam mulut kita. Di bulan Ramadan Allah memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang baik-baik. Allah memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyiban. Hebatnya, kalau dilihat di akhir-akhir zaman ini, sungguh sangat banyak orang yang memperhatikan kesehatan. Mereka rela membayar puluhan juta untuk mendapatkan kesehatan. Mereka rela mati-matian untuk mengikuti program dari dokter yang penting hidupnya sehat. Akhirnya, pertanyaannya kita untuk kehidupan yang mungkin 60 tahun saja, 70 tahun saja, kita begitu peduli dengan kesehatan kita. Pertanyaannya, akankah kita peduli untuk kesehatan dunia dan akhirat kita? Sudahkah kita berpikir terkait apa yang kita bawa ke dalam rumah kita? Sudahkah kita berpikir terkait apa yang masuk ke dalam mulut kita? Sudahkah kita berpikir bahwasanya kita sudah